Mina, apa kabar? Selamat datang di channel Minaona. Terima kasih atas support dan dukungannya. Hamagata, 登場だよい。 Goldie Roger, seorang bajak laut yang namanya masyhur ke seantero dunia. Dia adalah satu-satunya bajak laut yang mampu menaklukkan Greenland dan berhasil menemukan apa itu One Piece. Roger sendiri bisa sampai ke Greenland karena bantuan kru dan orang-orang hebat yang mendukungnya. Dan setelah menemukan One Piece, dia menyerahkan diri ke pemerintah hingga akhirnya dia dijatuhi hukuman eksekusi mati. Namun sebelum dia akan dieksekusi, Roger menyampaikan beberapa pesan untuk semua orang, dan ucapan Roger serta kematiannya ini menjadi pertanda era bajak laut baru dimulai. Yahoo Mina, lanjut kita masuk ke pembahasannya. Tanpa ghosting lagi, siapkan kopimu, mari kita arungi. Alkisah, di beberapa tahun lalu lahir seorang anak laki-laki yang bernama Roger, dan dia merupakan orang yang menyandang nama D. Nama lengkapnya adalah Goldie Roger. Roger adalah orang yang lahir di sebuah daerah yang bernama Lohton, suatu wilayah yang berada di es Blue. Masa kecil Roger sendiri belum terlalu detail diterangkan dalam alur cerita di dunia One Piece. Namun saat remaja di masa lalu, Roger berjumpa dengan orang yang bernama Silver Rayleigh. Pada waktu itu, Roger bertemu dengan Rayleigh di suatu pelabuhan di mana Roger sangat mengagumi kapal yang ditunggangi Rayleigh. Roger sendiri tak mengetahui kalau kapal yang ditunggangi Rayleigh adalah kapal hasil dari nyolong punya orang. Ini disebabkan rumah Rayleigh yang selama ini ia tinggal terbakar. Akhirnya Rayleigh tinggal di sebuah kapal curian tersebut. Roger sendiri mengatakan pada Rayleigh bahwasanya pertemuan mereka ini adalah pertemuan yang sudah ditakdirkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Saat itu Roger yang memiliki niatan untuk mengarungi sebuah lautan mengajak sosok Rayleigh untuk ikut berlayar bersamanya dengan membentuk sebuah bajak laut. Awal mulanya Rayleigh ogah untuk berlayar, namun karena kata-kata manis dari Roger, hati Rayleigh pun luluh dan bersedia ikut bersama membuat sebuah bajak laut dan mengarungi samudera. Dan sejak itulah pertama kali mereka berdua dengan janji sebagai seorang bajak laut memulai petualangannya di lautan. Detik demi detik, hari demi hari, waktu demi waktu, bajak laut Roger ini menemukan beberapa kru yang kuat dan ikut bergabung bersama dalam perjalanan laut mereka di bajak laut Roger. Dan di 52 tahun lalu, bajak laut Roger menjadi terkenal sebagai salah satu bajak laut pemula. Dan 2 tahun berlalu, tepatnya 50 tahun yang lalu, mereka mampu mencapai sebuah Greenland. Lalu dalam perjalanannya, bajak laut Roger mampir ngopi sejenak di Water Seven. Sinambi ngopi, mereka bertemu dengan seorang yang bernama Tom. Tom ini adalah orang dari ras manusia ikan yang merupakan guru dari Franky. Dan Tom merupakan seorang yang ahli dalam membuat sebuah kapal laut. Dan akhirnya Goldie Roger meminta bantuan Tom untuk membuatkan sebuah kapal untuk bajak lautnya yang kita kenal sekarang dengan kapal Oro Jackson, kapal legendaris dari sang raja bajak laut. Tak main-main, Tom membuat Oro Jackson dengan kayu berkualitas tinggi.
Dia menggunakan sebuah kayu dari pohon Adam yang melegenda, dan kayu pohon Adam ini juga digunakan untuk membuat kapal Thousand Sunny milik bajak laut topi jerami. Setelah Oro Jackson selesai dibuat, kemudian Roger bersama kru melanjutkan perjalanan ke dunia baru dari pulau satu ke pulau lainnya. Ini dengan tujuan mereka ingin menjelajahi dunia baru dan menaklukkan semua pulau yang ada di dunia. Setelah 11 tahun kemudian, atau tepatnya 39 tahun lalu dari alur sekarang, akhirnya bajak laut Roger sampai ke pulau terujung di peta Greenland. Mereka menggunakan alat yang bernama Longpost untuk mencapai pulau terakhir ini, dan pulau ini bernama Pulau Lodestar. Namun Roger sendiri sedikit kurang percaya bila Pulau Lodestar adalah pulau terakhir. Hati nuraninya berkata bahwasanya pulau terakhir itu sebenarnya di luar jangkauan dari titik yang diberikan oleh Longpost. Dan Roger meyakini teka-teki ini akan berhasil dipecahkan dengan bantuan petunjuk dari 4 Root Poneglyph. Dan sejak saat itu Roger kembali mengarungi lautan untuk mencari Root Poneglyph. Dalam perjalanannya mereka sempat mengalami kendala di sebuah pulau karena pertarungannya melawan sesama bajak laut dan marin. Tepatnya di 38 tahun yang lalu, di mana Roger dan Garp beraliansi untuk melawan bajak laut Rocks. Di mana bajak laut Rocks dihuni oleh orang-orang kuat seperti Rock Disepek, Shirohige, Kaido, Big Mom, Shiki, Stussy, Gloriosa, Captain John, dan lain-lain. Dan di sana Roger dan Garp berhasil mengalahkan bajak laut Rock. Meskipun begitu, Roger yang memiliki andil besar dalam pertarungan ini, namun dalam sejarah namanya tidak ikut disertakan. Nama Goldie Roger dihapus dari cerita di God Valley dan tidak diikut sertakan ke khalayak ramai. Dan yang didapuk menjadi seorang pahlawan oleh pemerintah dunia adalah Monkey the Garp. Dan kejadian ini yang kita kenal dengan insiden God Valley. Pada suatu ketika, bajak laut Roger berhasil diam-diam memasuki wilayah Totoland, di mana Totoland ini merupakan wilayah kekuasaan Big Mom. Di sana Roger berhasil mengambil salinan Root Poneglyph. Sayangnya Roger bahkan krunya sendiri tidak ada yang mampu untuk membaca tulisan di Root Poneglyph tersebut. Akhirnya mereka kembali berlayar mencari seorang yang mampu membaca Root Poneglyph. Dan beberapa tahun berlalu ada surat kabar yang menginformasikan bahwasanya ada seorang samurai dari negeri Wano telah ikut bergabung dalam bajak laut Shirohige. Hal ini membuat semangat Roger semakin menggebu-gebu. Dia tertarik ingin bertemu dengan seorang samurai tersebut. Masih di masa ini juga bajak laut Roger seringkali terlibat dalam pertarungan dan insiden-insiden besar melawan bajak laut. Di sini, bajak laut Roger selalu mengalami kemenangan dalam setiap insiden. Dan karena itulah bajak laut Roger namanya semakin terdengar di mana-mana dan membuat bajak laut ini dibenci oleh bajak laut lainnya. Kemudian di 28 tahun yang lalu dari alur sekarang, Goldie Roger terserang suatu penyakit yang sangat mematikan. Merasa dirinya tengah mengidap suatu penyakit yang tak bisa disembuhkan, akhirnya dia memutuskan untuk lebih mempercepat petualangannya di Laut Biru. Untuk menjaga kesehatannya, akhirnya Roger dan krunya pergi ke River Mountain. Di sini Roger mengajak Crocus untuk bergabung bersamanya di bajak laut sebagai dokter kapal. Dia sangat menggantungkan kesehatan pada Crocus demi mencapai pulau terakhir. 1 tahun kemudian, bajak laut Roger yang sedang berada di tengah lautan dihadang oleh bajak laut Shiki. Di sini Shiki mengajukan sebuah diplomasi kepada Roger. Shiki meminta Roger dan bajak laut Golden Lion bisa bekerja sama.
Karena menurut Shiki, bila bajak laut mereka bisa bekerja sama, maka mereka akan mudah menguasai dunia. Namun di sini Roger menolaknya. Dia ingin menjadi orang bebas tanpa terikat oleh aturan-aturan yang membatasi kreativitasnya. Karena dianggap ajakan dan negosiasinya ditolak oleh Roger, Shiki pun marah dan siap menghancurkan bajak laut Roger. Dan di tengah lautan yang diselimuti badai kencang, bajak laut Shiki berhasil dikalahkan. Kemudian 1 tahun berlalu, terlihat bajak laut Roger yang sedang membantai pasukan angkatan laut di sebuah pulau. Dan mungkin ini yang namanya takdir. Akhirnya Roger dipertemukan dengan bajak laut Shirohige yang kebetulan juga berlabuh di pulau tersebut. Bentrokan dahsyat pun terjadi antara bajak laut Roger dan bajak laut Shirohige. Roger pun dihampiri oleh seorang samurai yang bernama Kozuki Oden. Namun di sini Oden hanya diberi 1 serangan Kamusari, dia langsung kalah. Lalu dilanjut dengan adu kekuatan antara Shirohige dan Roger. Terlihat pedang mereka tidak saling menyentuh, namun efek petir dan kilatan hitam menggelegar di mana-mana. Setelah 3 hari 3 malam mereka adu bentrokan, akhirnya kedua kelompok bajak laut ini mengajukan gencatan senjata untuk menghentikan pertarungan. Di mana kuculuknya setelah bentrokan mereka malah asik ngopi bareng dan membuat api unggun. Pesta-pesta bro. Dan pada waktu Shirohige, Roger dan Oden asik ngopi, Roger curhat kepada kedua orang ini, yang mana isi curhatannya adalah impian untuk mencapai pulau terakhir. Lalu Roger minta izin ke Shirohige untuk meminjamkan Oden kepadanya karena Roger menilai Oden mampu membaca dan memahami tulisan Root Poneglyph. Karena itu Roger memohon pada Shirohige supaya Oden bisa ikut bersamanya. Awal mulanya Shirohige menolak, namun karena Roger berlutut di depannya dan melihat tekad kerasnya, akhirnya Shirohige membolehkan Oden ikut bersama Roger. Setelah mendapatkan restu dari Shirohige, akhirnya Oden dan istrinya yakni Toki dan kedua anaknya berlayar bersama bajak laut Roger. Ternyata Nekomamushi dan Inuarashi diam-diam menyelinap ikut dalam perjalanan Roger. Dan dalam petualangannya, Crocus memberitahukan hal yang kurang baik kepada Roger karena Roger hanya memiliki waktu 1 tahun soal kehidupannya. Mengetahui hal itu, Roger terus berdoa dan langsung menuju ke Pulau Langit, yakni Pulau Skypiea. Di sana Roger menemukan sebuah lonceng emas raksasa peninggalan kerajaan Sandora. Roger juga menemukan 1 Root Poneglyph. Dan di situ juga Roger meminta Oden untuk menuliskan kata-kata di dekat lonceng emas tersebut dengan bahasa kuno. Dan tulisan itu bertulis, "Aku telah sampai di sini, aku kuiringi kata-kata ini sampai ke ujung dunia, Golde Roger." Kemudian Roger melanjutkan perjalanannya mencari Root Poneglyph selanjutnya. Tujuan selanjutnya adalah Pulau Manusia Ikan, di mana mereka ketahui salah Root Poneglyph ada di pulau ini. Dan saat menyelam ke dalam lautan, Roger dan Oden kembali mendengar suara-suara misterius dari monster-monster ikan laut. Pendek kata, mereka bertemu dengan Raja Neptune dan ingin mengunjungi suatu hutan laut yang mereka percaya di sana ada salah satu dari Root Poneglyph. Benar saja, di sana ada sebuah Root Poneglyph dan di Poneglyph tersebut ternyata ada pesan tersembunyi yang berisikan permintaan maaf dari orang yang bernama Joy Boy. Dan kemudian Roger bertemu dengan seorang peramal dari Pulau Manusia Ikan. Dia meramalkan bahwasanya 10 tahun di masa datang Poseidon akan lahir. Dan Poseidon itu yang sudah terkonfirmasi dia adalah Shirohashi, anak dari Raja Neptune. Namun Roger sendiri tidak begitu tertarik dengan ramalan tentang Poseidon. Meskipun diramalkan Poseidon memiliki kekuatan besar yang mampu menghancurkan dunia, karena Roger lebih tertarik untuk mencapai pulau terakhir.
Lalu Roger meninggalkan pulau manusia ikan dan melanjutkan petualangannya berkat informasi dari Inuarashi, Neko, dan Oden. Keberadaan 2 Root Poneglyph tersisa akhirnya bisa diketahui, yakni di Pulau Wano dan Pulau Zu. Namun saat ke Wano, Toki jatuh sakit dan setelah Poneglyph di Wano berhasil disalin, mereka melanjutkan petualangannya. Namun kali ini hanya Oden saja yang ikut karena Neko dan Inuarashi harus menjaga Toki yang sedang sakit dan merawat kedua anaknya. Akhirnya Roger dan kru lainnya berangkat menuju Pulau Zu, tempat di mana Root Poneglyph keempat berada. Berkat Fever Card dari Neko dan Inuarashi, akhirnya bajak laut Roger sampai ke Pulau Zu. Pulau yang berada di atas punggung gajah raksasa yang bernama Zunisa. Akhirnya mereka mendapat salinan Root Poneglyph terakhir ini, lalu mereka kembali melanjutkan perjalanannya. Di tengah perjalanannya, Roger terlihat sering batuk-batuk dan pegal linu. Merasa kesehatannya semakin memburuk, akhirnya Roger mempercepat petualangannya untuk mencapai pulau terakhir. Pada suatu ketika, di sini Bagi yang masih muda terkena demam dan akhirnya Bagi dan Shanks ditinggal di suatu pulau untuk Shanks bisa merawat Bagi hingga sembuh. Roger pun kembali melakukan perjalanannya dan berkat petunjuk dari 4 Root Poneglyph, akhir Roger mencapai pulau terakhir. Di sana mereka menemukan fakta dan sejarah yang banyak orang tak mengetahui soal hal ini. Dimulai dari kebenaran yang sesungguhnya dari abad kekosongan, 3 senjata kuno, rahasia Namadi, dan mereka menemukan harta karun yang ditinggalkan oleh Joy Boy. Saat Roger dan lainnya mengetahui semua hal itu, tiba-tiba mereka bereaksi dan tertawa terbahak-bahak bersama-sama. Ini sangat menyenangkan dan Roger sendiri menamai pulau terakhir ini dengan nama Laftel yang memiliki arti perjalanan yang penuh dengan tawa. Dan beberapa hari kemudian terbit sebuah berita di koran tentang Roger yang telah berhasil mencapai pulau terakhir dan menemukan One Piece, membuat heboh seluruh dunia. Dan sejak itulah dia mendapatkan gelar Sarjana Raja Bajak Laut. Karena itu banyak bajak laut yang berbondong-bondong ingin menangkap Roger untuk mendapatkan harta karunnya. Tapi di sudut lain, Roger yang telah memahami kesehatan dirinya, dia paham sampai mana batas dirinya untuk hidup. Akhirnya memutuskan untuk membubarkan bajak lautnya dan salam perpisahan pun terjadi. Sebelum ajal menjemput, Roger sempat menyambangi tempat nongkrong Shirohige dan mereka pun asik ngopi di sana. Roger memberitahu kepada Shirohige tentang isi pulau terakhir itu dan Roger memberitahu Shirohige untuk bisa mencapai Laftel. Namun Shirohige sendiri tidak ada minat sama sekali untuk pergi ke Laftel. Dan setelah ngopi dengan Shirohige, Roger malah ketemu dengan sosok perempuan cantik dan manis. Dia adalah Podcast Diruk. Dan akhirnya Roger menikahinya. Singkat cerita, Podcast Diruk pun hamil mengandung anak dari seorang raja bajak laut Golden Roger. Roger pun sangat bahagia mendengar Root sedang mengandung. Dia pun berwasiat kepada istrinya, kelak bila anak itu lahir sebagai perempuan maka tolong beri nama An dan namai Es bila yang lahir adalah laki-laki. Sadar umurnya tak panjang, bahkan tidak sampai pada kelahiran anaknya, akhirnya Roger menyerahkan diri ke Angkatan Laut dan akhirnya Roger mendapatkan hukuman eksekusi mati. Sebelum hari eksekusi tiba, Roger menceritakan tentang kelahiran anaknya kelak kepada rival lamanya Monkey D. Garp dan dia menitipkan anaknya itu kepada Garp. Dan saat hari eksekusi tiba, Roger diarak ke sebuah alun-alun dan siap dipenggal kepalanya. Proses eksekusi itu disaksikan oleh orang banyak termasuk para calon bajak laut yang kuat di masa mendatang.
Sebelum proses eksekusi, Roger tertawa dengan lepas dan mengatakan pesan terakhir kepada semua orang yang berbunyi, "Kamu ingin hartaku? Kamu bisa memilikinya. Aku meninggalkan semua yang kukumpulkan bersama di satu tempat. Sekarang kau hanya perlu menemukannya." Dan ayunan pedang Al-Gojo pun menghunusnya. Gold Roger meninggal dunia. Dan ini menjadi awal sebuah era baru dari bajak laut. Sekian, terima kasih. Oke, sampai di sini dulu ya Mina storytellingnya. Apabila ada sedikit noise atau kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaklumi dan dimaafkan. Terus dukung channel Minaona ini supaya bisa berkembang dan menyuguhkan kopi-kopi hangat untuk kalian semua. Teruslah subscribe dan nyalakan loncengnya. Salam Mina.